Oke, perkenalkan nama saya Martin Parmonangan Purba. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni Unimed, STAMU 2018B. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait mata kuliah penilaian pembelajaran musik yang menjelaskan yaitu prosedur penilaian serta cara mendesain dan mengelola penilaian pembelajaran musik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ada 5 prosedur penilaian. Poin yang pertama, penentuan tujuan penelitian. Dan yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, rumusan indikator pencapaian. Yang keempat, penyusunan instrumen. Dan yang kelima, yaitu telaah instrumen. Nah, di dalam penilaian pembelajaran musik, terdapat 2 penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Dan yang kedua, yaitu penilaian psikomotorik. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan penilaian kognitif. Pada penilaian kognitif, guru memberikan tes tertulis atau teori dalam bentuk ulangan harian. Nah, di dalam tes tertulis ini, menjelaskan tentang unsur-unsur musik, notasi balot, aransemen, dan akord. Di dalam ulangan harian, teori tersebut jumlahnya soalnya sebanyak 40 butir, dengan bobot penilaian maksimal 40 poin. Nah, di sini di dalam satu soal, yaitu bobotnya 1 poin. Nah, soal-soalnya berbentuk objektif atau pilihan ganda sehingga siswa hanya perlu memilih salah satu jawaban menurut siswa benar dari jawaban yang telah disediakan. Nah, maksud di pengertian ini adalah di dalam satu soal itu ada terdapat option A, B, C, dan D ataupun E. Nah, di sini siswa disarankan untuk memilih jawaban yang paling tepat, yaitu satu jawaban saja, satu option. Nah, hasil penilaian yang diperoleh siswa dari ulangan harian ini kurang memuaskan. Dari jumlah siswa yang mengikuti ujian yaitu 26 orang, terdapat 17 orang yang gagal atau nilainya masih di bawah standar KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Standar KKM yang digunakan guru seni musik adalah standar KKM nasional, yaitu 75. Siswa yang gagal mengikuti ujian tersebut kemudian melakukan remedial pertama, namun hasilnya masih ada 10 orang siswa yang gagal. Remedial kedua pun dilakukan guru, tetapi masih terdapat 3 orang yang gagal. Nah, akhirnya untuk remedial ketiga, guru memberikan tugas rumah saja kepada siswa. Dalam memperoleh nilai ulangan harian, teori maupun praktek, guru seni musik menggunakan rumus yang sama, hanya saja mengelola nilainya saja yang berbeda. Rumusannya sebagai berikut. Skor butir soal sama dengan jumlah skor perolehan dibagi skor tertinggi. Nah, ini hasilnya dikalikan 100. Di dalam mengelola nilai ulangan harian, teori, contohnya, nilai ulangan harian yang diperoleh siswa mendapatkan rinciannya adalah: yang pertama, soal yang benar berjumlah 32 butir. Yang kedua, skor tertinggi adalah jumlah soal yaitu 40 butir soal. Yang ketiga, maka nilai yang diperolehnya adalah 32 dibagi 40 dan hasilnya dikalikan 100 sama dengan 80. Nah, tes objektif penting dilakukan oleh guru karena melalui tes objektif guru bisa menilai sejauh mana pelajaran tentang materi teori yang telah dimengerti oleh siswa. Nah, selain itu, guru bisa mengevaluasi materi-materi apa saja yang siswa yang masih gagal dan mungkin saja bisa diulangi kembali menerangkannya kepada siswa. Maksud penjelasan di sini adalah di mana guru dalam menerangkan kepada siswa belum tentu langsung menangkap apa yang diajarkan oleh guru. Maka tugas guru di sini yaitu mengulangi apa yang diajarkan atau yang diterangkan kepada siswa agar mahasiswa dapat menangkap apa yang diajarkan guru secara tepat. Nah, tes objektif mendukung terjadinya tes praktek, karena untuk melaksanakan praktek siswa harus paham dulu dengan teorinya. Nah, di sini masuk penjelasan di sini, di mana siswa harus mengetahui terlebih dahulu yaitu dasar atau bisa disebut dengan teori. Maka siswa bisa melakukan kegiatan praktek. Nah, selanjutnya penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Kemampuan ini akan tampak setelah siswa menerima pengalaman belajar di sekolah. Dalam menilai aspek psikomotorik, siswa guru memberikan tes kinerja atau praktek kepada siswa. Sesuai dengan RPP, tes praktek bidang mengekspresikan diri melalui karya seni musik dilakukan dalam bentuk memainkan lagu dengan instrumen recorder. Pada ulangan harian praktek, guru memberikan 2 bentuk tes praktek, yaitu tes pertama, memainkan lagu dengan instrumen recorder secara individu, dan tes kedua, memainkan lagu dengan instrumen recorder secara berkelompok atau berdua. Nah, di sini, maksud penjelasan di sini yaitu di dalam siswa sudah memiliki kemampuan. Nah, siswa sudah memiliki kemampuan yang diterima oleh siswa dalam pengalaman belajar di sekolah. Nah, jadi siswa dituntut untuk melakukan
praktek memainkan lagu dengan menggunakan recorder dalam proses ujian baik individu maupun berdua. Nah, materi ulangan harian prakteknya adalah lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud yang dimainkan dengan tanda mula C sama dengan Do. Tes secara individu memainkan partitur lagu Tanah Airku yang belum diaransemen, dan tes berkelompok memainkan partitur lagu Tanah Airku hasil aransemen secara bergantian. Tes praktek di bidang mengekspresikan diri melalui karya seni musik ini memiliki bobot penilaian maksimal 20 poin. Kategori-kategori dan bobot soal mengenai apa-apa saja aspek yang akan dinilai sesuai dengan indikator ulangan harian praktek pertama kategori penilaian guru adalah notasi, tempo, dinamik, sikap, dan penghayatan. Masing-masing kategori memiliki nilai tertinggi atau bobot nilai seperti kategori penilaian notasi 5 poin, penilaian tempo 5 poin, penilaian dinamik 3 poin, penilaian sikap 3 poin, dan penilaian penghayatan 4 poin. Nah, jadi rumusan yang digunakan guru dalam menilai hasil ulangan harian praktek sama seperti rumus yang di atas. Contohnya pada nilai hasil tes ulangan harian praktek pertama yang diperoleh siswa mendapatkan penilaian pada kategori notasi sebesar 5 poin, tempo 3 poin, dinamik 3 poin, sikap 3 poin, dan penghayatan 3 poin. Dengan demikian total poin perolehan siswa sebesar 85 poin. Maka jika dirincikan penilaian tersebut menggunakan rumus akan menjadi yang pertama, jumlah nilai yang diperoleh ditambahkan seluruhnya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, dan menjadi hasil 17 poin. Bobot nilai ketentuan guru 20. Hasil nilai yang diperoleh adalah 17 dibagi 20 dan hasilnya dikalikan 100 sama dengan 85. Skor butir soal sama dengan jumlah skor perolehan dibagi skor tertinggi dan dikalikan 100. Hasil nilai siswa menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam bidang praktek lebih baik daripada teori. Hasil belajar yang diperoleh siswa melalui tes praktek atau kinerja jauh lebih bagus nilainya daripada penilaian teori. Dari jumlah siswa 26 orang, maka pada ulangan harian praktek yang pertama, yaitu tes memainkan lagu Tanah Airku, yang belum diaransemen hanya 3 orang yang nilainya di bawah standar KKM atau 75. Sedangkan pada ulangan harian praktek yang kedua, yaitu tes memainkan lagu Tanah Airku, hasil aransemen walaupun dilakukan berkelompok, namun nilainya tetap pribadi. Pada tes ini hanya 5 orang yang lulus. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan hasil observasi di atas, jumlah siswa yang tuntas ulangan harian teori dalam bentuk tes objektif sebesar 34,6% dan nilai-nilai rata-rata keseluruhan siswa 78 yang tuntas ulangan harian praktek pertama sebanyak 88,4% dengan nilai-nilai rata-rata seluruh siswa 80,5 dan ulangan harian praktek kedua sebanyak 80,7% dengan nilai rata-rata seluruh siswa 79 yang nilainya di standar KKM dari jumlah seluruh siswa sebanyak 26 orang siswa. Praktek seni musik merupakan penerapan dari pelajaran teori musik, sehingga tes praktek penting dilakukan oleh guru terhadap siswa. Kemampuan siswa dalam mempraktekkan memainkan lagu dengan instrumen recorder akan dimiliki siswa apabila siswa telah paham dengan cara memainkan instrumen recorder. Membaca notasi, tempo, dinamik, dan yang terpenting adalah tangga nada. Apabila siswa telah paham dengan teori-teori musik tersebut, maka siswa tidak akan kesulitan dalam memainkan lagu menggunakan instrumen recorder. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya penjelasan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Terima kasih.